Lanjutan serial movie Kuntilanak, dan kita lanjut ke Kuntilanak part 2. Dan yang belum nonton part 1, kalian bisa tekan I di pojok kanan atas. Jadi kemarin si Sam dapat wangsit yang dimana dia bisa mengendalikan kuntilanak, dan dia juga menyisakan satu cermin mangku jiwo, yaitu sebuah cermin yang digunakan agar kuntilanak keluar dari sana. Dan kenapa sih si Sam masih mempertahankan cermin tersebut, sedangkan dia udah tahu bahwa cermin itu sangat berbahaya? Kenapa gitu nggak dipecahin kayak cermin-cermin yang lain? Entahlah. Mungkin semua hal itu akan tergambar jelas di part keduanya ini. Oleh karena itu kita langsung ke storynya dan intro. Selamat datang di channel Zura14 dan selamat menonton. Cerita diawali oleh 3 anak kecil yang sedang bermain di rumah kosong mangku jiwo, yaitu rumah yang menjadi kosan Sam dulu. Tapi di sini aku nggak tahu nama mereka karena di filmnya memang nggak ada namanya. Jadi mereka aku kasih nama Bambang, Eko, dan Jill Valentine. Lalu mereka bertiga main petak umpet di rumah tersebut. Di sini Eko harus berjaga sedangkan Jill dan Bambang mereka harus bersembunyi. Ketika Bambang dan Jill ingin bersembunyi, mereka mengalami hal-hal yang aneh. Dan singkatnya, Jill tanpa sengaja melihat sesosok kuntilanak, sedangkan Eko dia melihat bola yang berjalan sendiri. Yang kemudian Eko mengikutinya dan Eko melihat sesosok wanita yang ternyata itu adalah kuntilanak. Kamu tahu, waktu maghrib anak kecil nggak boleh keluar. Di sisi lain Bambang tanpa sengaja melihat potongan kepala yang kemudian dia ketakutan dan bergegas ingin pergi dari rumah tersebut sambil mencari kedua temannya. Lalu Bambang bertemu dengan Eko dan Jill yang sepertinya mereka berdua tuh kesurupan. Kemudian mereka berdua mengajak Bambang ke suatu tempat, yaitu sebuah cermin mangku jiwo yang sudah pecah. Dan Eko pun berkata, yang pada akhirnya mereka bertiga terperangkap di cermin tersebut. Beberapa tahun setelah kejadian di film Kuntilanak part 1, Sam tinggal berpindah-pindah yang kemudian dia mencari kosan baru. Di sini Sam diantarkan seorang supir taksi yang ternyata supir tersebut ingin merampok Sam. Lalu sopir itu mengarahkan Sam ke suatu gang, yang kemudian Sam pun nyinden ke tuh sopir. Dan sopir tersebut menjadi stres dan ketakutan. Dan ketika ingin pergi dari tempat itu, dia mendengar suara kuntilanak yang pada akhirnya kepalanya terpenggal oleh kaca mobil. Di sisi lain, ada salah satu bos besar sebuah geng yang bekerja sama dengan sekte mangku jiwo. Dan di sini bos tersebut komplain ke mangku jiwo karena pekerjaan mereka tidak beres. Pimpinan mangku jiwo sendiri sudah minta maaf ke bos tersebut. Namun bos tersebut selalu menyudutkan pimpinan mangku jiwo, yang kemudian pimpinan mangku jiwo menyuruh bawahannya untuk membunuh bos tersebut. Setelah hal itu, seluruh anggota mangku jiwo dikumpulkan untuk membicarakan tentang kematian Doro Ayu Sri Sukma Rahimi. Sekaligus mereka membicarakan ahli waris baru dari kuntilanak yaitu Semi yang tiba-tiba mendapatkan wangsit. Di sini mereka kecewa akibat kematian Doro Ayu. Kuntilanak yang tadinya bisa dikendalikan mangku jiwo kini sudah tidak bisa dikendalikan lagi. Dan mereka bingung karena seluruh klien mereka marah karena pekerjaan mangku jiwo terhalang akibat hilangnya kuntilanak. Jadi di sini pekerjaan mangku jiwo sekarang bukan yang dulu ya. Kalau dulu kan mangku jiwo melakukan pesugihan dengan memanfaatkan kuntilanak. Tapi kalau sekarang mangku jiwo memanfaatkan kuntilanak untuk membunuh orang-orang penting. Ya contohnya kayak menteri, bos besar, saingan di perusahaan, atau bahkan presiden juga bisa kalau mau.
Lalu mereka membicarakan tentang Sam, yaitu orang yang berhasil membunuh Doro Ayu. Dan di sini Mangkujiwo sepakat untuk mencari Sam dan memaksa dia untuk bergabung di Mangkujiwo. Kita semua harus berusaha keras agar perempuan yang mewarisi wangsit itu ikut kita. Di sisi lain, Sam berhasil menemukan kosan barunya. Kosan tersebut dimiliki oleh keluarga Tionghoa, dan mereka juga adalah pedagang barang elektronik. Keluarga tersebut menyambut Sam dengan ramah, dan di sini Sam juga membawa cermin Mangkujiwo yang tersisa. Ketika melihat Sam, anak dari keluarga tersebut yang bernama Yeni tiba-tiba ketakutan melihat Sam karena ada sesuatu yang aneh dari diri Sam. Sedangkan Agung dia mimpi diperkosa kuntilanak. Akibat hal tersebut, dia masih trauma akan hal-hal yang dialaminya, yaitu diculik kuntilanak. Untuk mengurangi rasa trauma, di sini Agung selalu memakai obat-obatan dan hal itu dilarang oleh Iwan. Apaan sih nih? Gong, jangan lu pakai obat doang. Katanya Iwan Agung harus melawan rasa traumanya. Namun di balik traumanya, Agung juga mengalami stres karena dia putus dengan Sam akibat hal yang gak begitu jelas. Lalu Iwan berkata, Men, lu pernah lihat kuntilanak? sontak Agung langsung menjadi ketakutan dan Agung mengingatkan Iwan agar tidak ikut campur. Lalu Iwan memberikan sebuah tulisan untuk mengobati rasa trauma Agung dan Iwan menyuruh Agung untuk mencari Sam. Ketika malam hari, Iwan mencari tahu tentang kuntilanak dan dia juga membaca tembang lagu Lengser Wengi. Lingsir wengi, sliramu, tumekeng sirmu. Dan tiba-tiba saya menelpon Iwan dan nyinden ke Iwan. Halo? 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 Sak? Yang kemudian Iwan didatangi kuntilanak dan Iwan pun mati mengenaskan. Mati karena pengen masak Indomie. Di suatu ketika Sam kembali mengingat kenangan dia dengan Agung dan dia juga dihantui rasa bersalah karena telah membunuh banyak orang, yang kemudian dia ditemui oleh arwah Doro Ayu. Dan Doro Ayu mengatakan bahwa dirinya sangat menyesal karena selama masa hidupnya dia selalu melakukan hal-hal yang dipenuhi dengan dosa karena dia sudah mengkhianati agamanya, keluarganya, dan budayanya. Dan Doro Ayu sangat menyesal akan hal tersebut. Yang kemudian Sam pun tersadar dan tiba-tiba sisi gelap Sam datang dan berbicara ke Sam. Katanya tuh, udah deh nggak usah sok merasa bersalah dan berdosa karena bunuh-bunuh orang. Jadi inti permasalahan dua sisi di sini adalah sebenarnya Sam tuh sadar dengan yang dia lakukan, yaitu bunuh-bunuh orang. Dan Sam sebenarnya juga bisa menghentikan hal itu karena seharusnya dia tuh mecahin kaca terakhir Mangkujiwo. Dan kalau kaca terakhir itu dipecahkan, otomatis kuntilanak udah nggak bisa keluar-keluar lagi. Namun karena keegoisan Sam di sini, ya mungkin dia mikirnya bahwa kaca tersebut bisa melindunginya. Tapi sayangnya hal itu malah jadi sebaliknya, yaitu menjadi beban Sam dan keegoisan Sam yang gak bisa dia kontrol. Lanjut. Lalu Sam berkelahi dengan sisi gelapnya yang kemudian Sam dapat memenangkannya. Lo yang pergi, jalan. Mendengar sebuah kebisingan, Papa Yeni memeriksa kamar Sam dan menanyakan hal yang terjadi. Tiba-tiba Yeni melihat sesosok kuntilanak di bawah Sam. Sedangkan di sisi lain Bu Yanti membuat sebuah ritual dan di sana dia mencoba untuk menghubungi Sam dan Bu Yanti menyuruh Sam untuk menemuinya. Samantha, datanglah. Keesokan harinya Agung ditelepon oleh Mama Iwan dan mengatakan Iwan telah meninggal. Mendengar hal itu Agung merasa bersalah dan sedih. Yang kemudian dia memutuskan untuk mencari Sam untuk mengakhiri semua yang terjadi. Menurut gua, lu begini tuh kuncinya, Sam. Lu mesti cari dia, men.
Lalu Agung memberanikan diri untuk mendatangi rumah Mangkujiwo untuk mencari suatu hal. Ketika Agung sudah memasuki rumah tersebut, dia selalu dibayangi rasa ketakutan. Namun di sini Agung selalu melawannya. Yang kemudian Agung menemukan sebuah buku kuno Mangkujiwo dan dia melihat penampakan kuntilanak. Setelah hal itu Agung mencoba mencari jejak keberadaan Sam di koran dan tiba-tiba Agung mendengar suara Sam. Agung sendiri melihat sebuah berita bahwa ada supir taksi yang kepalanya terputus dan Agung pun menuju ke daerah tersebut. Setelah sampai di daerah itu, Agung mendatangi sebuah pasar dan tanpa sengaja dia melihat Sam. Dan Sam pun melihat Agung yang kemudian Sam kabur. Tapi di sini Agung langsung mengejar Sam dan berhasil menemui Sam. Waktu bertemu Agung, Sam merasa bersalah akan semua hal yang terjadi, bahkan kematian Iwan juga. Lalu Sam menyuruh Agung untuk menjauhinya karena Sam takut kenapa-napa dengan Agung. Ya, kayak yang dulu itu. Tinggalin aku sendiri. Tinggalin aku sendiri. Karena merasa ingin dijauhi Sam, Agung mencoba untuk mengikuti Sam dan mencari tahu tempat tinggalnya. Setelah Agung berhasil menemukan tempat tinggal Sam, Agung langsung teringat dengan buku kuno Mangkujiwo dan Agung mencoba mencari tahu masalah Sam di buku tersebut. Dan tiba-tiba Agung melihat setan. Maksud gua bukan setan yang itu tapi cuman plat mobil yang tulisannya setan. Lalu kaca mobil Agung digedor Sam dan Sam menyuruh Agung masuk ke kosannya. Kemudian mereka membahas masalah Sam dan mereka sepakat untuk mendatangi rumah Bu Yanti. Siang Bu Yanti. Siap. Doro Ayu. Keesokan harinya mereka berdua menemui Bu Yanti. Ibu Yanti sendiri sangat berterima kasih ke Sam karena sudah mau menerima pesannya. Dan Bu Yanti menjelaskan bahwa di rumah tersebut dia bersembunyi dari mereka. Dan Sam berkata, Siapa mereka? Orang-orang Mangkujiwo. dan Bu Yanti kembali menjelaskan, mereka dulunya memelihara sesugihan dengan banyak maksud. Salah satunya menerima pesanan dari orang-orang yang membutuhkan tumbal atau sekedar menghabisi nyawa musuh-musuh bisnis mereka. Dan orang-orang seperti itulah yang datang ke Mangkujiwo. Dan Mangkujiwo menerima uang dari mereka. Ya seperti yang aku omongin di awal-awal film tadi, kuntilanak itu dibisnisin demi kepentingan Mangkujiwo. Kemudian Bu Yanti mengingatkan Sam bahwa Mangkujiwo mencari Sam, karena Sam satu-satunya yang bisa mengendalikan kuntilanak. Dan Sam mengatakan ke Bu Yanti bahwa sebenarnya dia sudah banyak membunuh orang. Dan akibat hal itu, Sam merasakan suatu hal yang berbeda. Dia merasa senang dan sangat puas. Lalu Bu Yanti menepisnya bahwa Sam belum sama sekali bisa mengendalikan kekuatan tersebut. Sedangkan kuntilanak Mangkujiwo semakin hari semakin kuat dan kuntilanak itu akan balas dendam dengan yang mengendalikannya. Yang berarti kuntilanak tersebut akan balas dendam dengan Sam. Dan kuntilanak itu akan membunuh Sam. Dan di sisi lain ada dua orang ibu-ibu Mangkujiwo yang ingin membunuh Bu Yanti. Sudah lama saya tidak membunuh orang. Kenapa sih harus pakai golok sama arit? Mereka mau tawuran gitu. Katanya sekte elit lokal. Masa nggak bisa beli pistol atau revolver? Lalu Bu Yanti merasakan kedatangan orang-orang Mangkujiwo dan Bu Yanti nyuruh Agung dan Sam untuk bersembunyi. Yang pada akhirnya ibu-ibu itu masuk dan langsung membunuh Bu Yanti. Di sisi lain Agung yang bersembunyi mencoba melawan salah satu dari mereka, sedangkan Sam melawan yang lainnya. Dan tiba-tiba orang Mangkujiwo lainnya datang untuk membunuh Agung, yang pada akhirnya Sam pun nyinden dan seluruh orang Mangkujiwo yang berada di sana mati.
Setelah hal itu, Sam dan Agung kembali ke kosan Sam untuk bersembunyi di sana. Dan Agung mengatakan untuk membuang kutukan tersebut, Sam disuruh datang ke sebuah daerah hutan yang bernama Ujung Sedo. Sedangkan di sisi lain ternyata kosan itu berhasil ditemukan orang-orang Makujiwo. Lalu mereka masuk ke tempat itu dan mereka membunuh orang tua Yenny. Yang kemudian kakek Yenny mengajak mereka keluar dari rumah tersebut melalui ruang rahasia. Ketika mereka memasuki ruang rahasia, ternyata orang-orang Makujiwo sudah menunggu Sam dan Agung. Dan sialnya, kakek Yenny adalah salah satu orang-orang Makujiwo yang kemudian Agung, Yenny, dan Sam pun disekap oleh mereka. Waktu mereka bertiga sudah disekap, Makujiwo sudah menyiapkan sajen dan sebuah segel lingkaran yang melingkari Sam agar kuntilanaknya tidak bisa keluar dari segel tersebut. Di sini Sam disuruh mereka untuk memanggil kuntilanak, sedangkan Agung dijadikan objek siksa oleh mereka bila Sam tidak mau memanggil kuntilanak. Sam sendiri merasa bingung, karena bila Sam mengeluarkan kuntilanak, Makujiwo akan kembali menguasai kuntilanak tersebut. Tapi bila Sam gak mau, Agung akan disiksa sampai mati. Dan di sini Sam memilih untuk tidak memanggil kuntilanak karena Sam mendengarkan perkataan Agung, yaitu agar tidak memanggil kuntilanak tersebut. Yang kemudian Agung disiksa sampai sekarat dan tubuhnya dibuang ke lubang yang penuh dengan mayat. Setelah hal itu, kakek Yenny menyuruh Sam untuk membunuh Yenny karena kakek Yenny ingin hidup kekal. Tapi di sini Sam menolaknya. Tusuk cucu saya, biar saya bisa hidup selamat. Hidup aja selama di neraka. Gak ada akhlak kelakuan kakeknya Yenny. Di sisi lain, Agung yang masih hidup mencoba kembali ke ruangan untuk membunuh Makujiwo. Sedangkan Makujiwo membuat ritual untuk mengendalikan Sam. Dan para Makujiwo pun berhasil. Sam nyinden lengser wengi untuk memanggil kuntilanak. Yang kemudian Agung menyerang Makujiwo untuk menyadarkan Sam. Lalu Agung ditusuk oleh salah satu Makujiwo dan terjatuh ke arah Sam. Dan tiba-tiba mereka berdua trans dan masuk ke dunia lain. Di sini Agung mencoba menenangkan Sam agar tidak memanggil kuntilanak yang kemudian Sam pun tersadar. Dan melihat Agung sudah sekarat, Agung mencoba menenangkan Sam kembali yang pada akhirnya Agung pun meninggal. Melihat hal itu Sam menjadi sangat marah. Dan tiba-tiba terdengar suara kuntilanak. Menggunakan kuntilanak sebagai alasan untuk membunuh. Tapi nyatanya tindakan kalian lebih keji dari kuntilanak. Lebih busuk. Kalianlah setan yang sebenarnya. Para Makujiwo sendiri terheran-heran kenapa ada kuntilanak, padahal tidak ada yang memanggilnya. Yang alhasil kuntilanak itu membunuh seluruh Makujiwo. Bahaya datang. Tamat, kamu di mana, Tamat? Tamat, aku tidak mau mati sekarang. Setelah saya melihat Makujiwo dibantai kuntilanak, dia kabur bersama Yenny. Dan tiba-tiba Yenny menghilang, sedangkan Sam dihantui oleh kuntilanak. Lalu Sam melihat Yenny dibawa oleh kuntilanak, yang pada akhirnya Sam bertemu dengan seorang perempuan yang ternyata dia adalah ibu Sam. Samantha. Ibu. Oke, seperti itu ya story film Kuntilanak part 2. Dan untuk pembahasannya di part 2 ini, kita dibawa ke sebuah kehidupan sekte yang bernama Makujiwo, yaitu sekte yang mengendalikan kuntilanak untuk pesugihan atau membunuh orang-orang tertentu. Tapi mereka malah dibunuh oleh kuntilanak peliharaannya sendiri akibat salah satu orang yang berkhianat, dan ternyata itu adalah ibu Sam.
Dan gua nggak ngerti juga kenapa ibu Sam masih hidup, padahal di part satunya udah tergambar jelas kalau ibunya udah mati, walau dengan kematian yang nggak pasti. Tapi di part 2 ini sebenarnya diliatin kok kuburan ibunya Sam yang bernama Megan. Tapi aku lupa nyeritainnya, ya aku kira nggak begitu penting, maaf banget ya. Tapi seenggaknya kita tahu kan kalau si Sam punya bakat ngendaliin kuntilanak yang ternyata itu adalah keturunan dari ibunya. Dan untuk pesan di film ini sendiri seperti yang kita lihat tadi bahwa Sam berkata iblis sebenarnya di film ini bukanlah kuntilanak melainkan orang yang mengendalikannya yaitu Mangkujiwo. Jadi ya manusia iblis sebenarnya. Dan pernyataan itu juga diucapkan oleh penulis film Midsommar yang pernah jadi viral di tahun kemarin kalau nggak salah sih. Jadi ya Mangkujiwo udah nggak ada dan film ini ditutup oleh pertemuan Sam dan ibunya. Dan hal itu masih menjadi pertanyaan buat yang belum menontonnya. Tapi yang udah nonton ya ngerti sih. Jadi perjalanan Sam kita lanjutkan di part ketiganya yaitu Kuntilanak 3 tahun 2008. Dan yang ingin full mau feeling di tempat biasa. Terima kasih udah nyimak sampai habis. Terus support channel ini dengan menekan like, subscribe, dan share ke seluruh media sosial kalian. And stay on this my channel. Jangan kemana-mana. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.